guru kelas 1 SD, tepatnya di SDN 18 Pulau Rimau, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nantinya saya akan memaparkan apa itu budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak yang akan saya paparkan melalui rekan-rekan guru hebat yang ada di Sekolah Dasar Negeri 18 Pulau Rimau, dan semoga ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak nantinya bisa diterapkan di kelas masing-masing. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Fatmawati yang mana telah mendukung, mensupport saya dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 18 Pulau Rimau, Ibu Fatmawati MPD, dan rekan-rekan guru hebat sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan akal sehat dan bisa berkumpul di ruangan kita yang tercinta ini. Membagikan ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuasin, dan insya Allah nanti selanjutnya rekan-rekan sekalian mengikuti saya menjadi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Di sini saya ingin memaparkan aksi nyata saya di diseminasi budaya positif. Jadi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ibu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5, ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, merupakan proses belajar sesuai kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus bisa mengajar atau membuat pembelajaran itu yang menyenangkan untuk anak-anak didik kita dengan berpatokan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi selamat datang para guru hebat. Di sini ayo kita belajar bersama, lalu berkolaborasi, saling mendukung. Jadi kedepannya kita akan belajar bersama-sama, ibu-ibu berkolaborasi serta saling mendukung juga ya bapak-bapak. Mungkin di sini ada bapak-bapak juga. Lanjut. Yang pertama kita harus disiplin, ibu bapak-bapak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita yang akan mengontrol diri kita, salah satunya yaitu dengan mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Ibu. Jadi makna disiplin ini belajar melalui diri sendiri dengan kontrol dan terus menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita dengan mendisiplinkan diri kita sendiri dulu, setelah itu kita akan mengajarkan ke anak-anak juga
negatif untuk jangka panjang anak tersebut. Jadi anak itu akan merasa kita menyakiti bagi dirinya, lalu dia juga akan merasa tidak nyaman si anak tersebut. Perilaku pasif agresif akan meningkat, jadi dia memiliki perilaku itu akan lebih meningkat lagi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di kehidupan nyatanya dia nggak bakal berlaku ini hukuman-hukuman yang kita berikan. Lalu murid akan membenci peraturan, jadi murid tersebut akan membenci saat kita tegur dengan kata-kata kasar. Tapi jika kita mengikuti restitusi, murid akan merasa lebih berpikir untuk jangka waktu panjang. Lalu murid akan mendapatkan penguatan, masalah yang terpecahkan karena kita memberikan menanyakan soal masalah tersebut dan apakah menanyakan kepada si anak tersebut apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Lalu murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Setelah itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak diberikan suatu pertanyaan apa yang bakal dia lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Lalu murid akan merasa dihormati dan murid juga akan belajar menghormati orang lain. Lanjut ibu. Jadi dari bagian di atas kita bisa menyimpulkan bahwasanya hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Kalau untuk konsekuensi bersifat berencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah saja. Lalu untuk restitusi adalah proses menciptakannya kondisinya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut ibu. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi di sini saya sudah membuat bagian juga. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit dari fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Anak akan membenci kedisiplinan, terus anak akan merasa terpaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa salah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau kita mengikuti konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, untuk sementara itu tidak bakal ada. Nah ini contohnya. Kalau untuk hukuman berdiri di depan kelas dengan mengatakan saya tidak akan terlambat lagi selama 10 kali itu adalah salah satu hukuman. Kalau ke konsekuensi, Amel menyapu kelas kembali karena tadi dengan sengaja membuang sobekan kertas di lantai. Jadi saat dia melakukan kesalahan, dia diberikan hukuman dengan menyapu kelas kembali. Jika kita mengikuti restitusi, bagaimana cara kamu agar tidak bangun kesiangan? Bagaimana caranya tidak bangun kesiangan lagi? Apa kamu bersiap? Nah, jadi kita memberikan suatu pertanyaan untuk anak, merespon anak berpikir apa yang bakal ia lakukan saat dia melakukan kesalahan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi saat ini, lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan keaktivitasan. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu baiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas
melakukan penerapan segitiga restitusi. Jadi anak kita gali masalahnya seperti apa, kita tanyain dulu, setelah itu dia bakal berpikir seperti itu. Pokoknya intinya kita panggil ke dalam ruangan, jangan sampai kita tegur di depan teman-teman yang lain seperti itu. Next, Ibu. Ya, terima kasih. Inilah aksi nyata saya tentang budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini. Dan jangan bosan untuk terus belajar agar kita bisa menjadi guru pendidik yang lebih baik dari sebelumnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Slamet. Saya bertugas di SD Negeri 18 Pulau Rimau. Tepatnya saya sebagai wali kelas 3. Kemarin setelah saya bersharing dan bertukar pendapat bersama dengan Ibu Reti, saya mendapatkan beberapa ilmu yang saya dapatkan dari beliau, terutama ilmu untuk menguasai kelas, terutama bagi anak-anak yang mempunyai kekurangan atau memiliki banyak kesalahan tentang kebersihan di dalam kelas masing-masing. Di situ ada beberapa permasalahan yang selama ini saya hadapi tentang indisipliner anak-anak dalam melaksanakan tugas piket dia sehari-hari. Biasanya anak-anak itu sudah dijadwalkan piket dan jadwal piket sudah ditempelkan di depan kelas, namun anak-anak itu terkadang dia lupa ataupun dia malas untuk mengerjakan piket tersebut. Nah, dari pemaparan ataupun hasil sharing saya bersama dengan Ibu Reti kemarin, alhamdulillah Ibu Reti memberikan masukan bahwasanya di situ kita sebagai guru ataupun wali kelas, kita diharuskan untuk memberi penekanan kepada siswa agar siswa itu memiliki rasa ataupun memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap kebersihan ataupun kondusivitas kelas masing-masing. Di situ kita sebagai guru berhak ataupun wajib memberikan hukum. Dan dengan apa-apa yang sudah disaringkan oleh Ibu Reti kemarin, alhamdulillah atas ilmu yang diberikan oleh beliau tentang budaya positif sangat berpengaruh bagi kelas saya, terutama kelas 3, sehingga anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Dan saya juga tertarik untuk mengikuti program menjadi guru penggerak di tahap selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Ibu Reti agar saya juga bisa untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang akan saya dapat nanti setelah saya menjadi ataupun mengikuti menjadi guru penggerak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kojin. Saya guru PJOK dari SD 18 Pulau Rimau. Dari pemaparan Ibu Reti, saya mulai paham tentang budaya positif dari posisi kontrol guru, dari sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martanti, mengajar di kelas 5B SDN 18 Pulau Rimau. Dari semua pemaparan dari Bu Reti tadi, kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Sedangkan keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Reti untuk ilmunya tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Utari dari SDN 18 Pulau Rimau. Saya mengajar di kelas 6A. Setelah saya lihat dari kasus kedua yang dipaparkan oleh Ibu Reti tentang budaya positif, yaitu siswa memukul-mukul pintu. Saya sangat tertarik sekali di bagian Bu Reti memanggil siswa ke ruangan, karena menurut saya itu bagian yang sangat penting. Kita
saat kita menegur suatu kesalahan, alangkah baiknya jika dipanggil sendiri, karena jika kita menegur siswa di depan siswa lain, bisa jadi siswa tersebut menjadi sakit hati atau marah kepada guru tersebut. Dengan memanggil ke ruangan, siswa tersebut akan merasa dihargai dan mengetahui atau menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Jadi Hamidi. Saya mengajar di kelas 5A. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Reti atas informasi yang tentunya akan menambah pengetahuan ilmu kami tentang budaya positif, yaitu posisi kontrol. Adapun materi yang saya terima diantaranya adalah tentang penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 5A. Dari antara kelima itu mungkin yang cocok untuk kelas tinggi seperti saya adalah pemantau dan manajer. Nah, untuk kelas rendah mungkin dengan teman, artinya kita berusaha dengan siswa untuk menjadi teman, pendekatan dari hati ke hati. Nah, melalui kegiatan ini terus terang saya termotivasi dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Reti. Timbul ketertarikan dari saya dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa menjadi CGP, amin ya, dan bisa belajar banyak lagi ketika ada kendala dengan Bu Reti. Nah, mungkin itu saja saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya mengajar di SD 18 Pulau Rimau. Saya kemarin melihat Ibu Reti Maidona sedang menjelaskan aksi nyata. Alhamdulillah sudah mulai paham dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat, terutama pelajaran tentang segitiga restitusi, cara menghadapi permasalahan dari anak. Jadi kalau kita menghadapi anak yang punya kesalahan, kita harus bertanya dulu apa sebabnya, apa masalahnya, baru kita mengambil tindakan. Sekian dari saya, terima kasih.